Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar memfaktorkan untuk kasus yang keempat. Kasus yang keempat itu bagaimana? Jadi kasus yang keempat itu jika nilai A-nya tidak sama dengan 1, B dan C-nya ini ada nilainya. Kalau dalam bentuk persamaan kuadratnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya ini tidak sama dengan 1. Nah, untuk memfaktorkannya ada 6 langkah. Langkah yang pertama, kalian tentukan nilai A, B, dan C. Langkah yang kedua, tentukan nilai A dikali C itu sebagai nilai D-nya. Langkah yang ketiga, tentukan faktor dari D. Langkah yang keempat, carilah sepasang bilangan dari faktor D yang jika dijumlahkan sama dengan nilai B dan jika dikalikan hasilnya sama dengan nilai C-nya. Misalkan dua bilangan tersebut yaitu P dan Q. Langkah selanjutnya yang kelima, substitusi nilai P dan Q ke dalam bentuk AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir, dari langkah 5 ini kita sederhanakan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari tiap persamaan berikut ini. Yang A 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 9 sama dengan 0. Kita cari nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. Kita tahu nilai A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 9, C-nya sama dengan 9. Kita perhatikan di sini A-nya sama dengan 2, berarti dia tidak sama dengan 1. Jadi rumus ini bisa digunakan. Kalau misalkan sama dengan 1, berarti kita gunakan kasus yang ketiga yang pada pertemuan sebelumnya. Langkah yang kedua, kita cari nilai D. Nilai D itu dari A dikali C. A-nya kita tahu 2, C-nya 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Langkah yang ketiga, kita cari faktor dari 18. Jadi kita cari dua bilangan yang jika dikalikan itu sama dengan 18, yaitu 1 dikali 18, ada 2 dikali 9, 3 dikali 6. Selain itu juga bisa negatif 1 dikali negatif 18, negatif 2 dikali negatif 9, negatif 3 dikali negatif 6. Selanjutnya langkah yang keempat. Dari sini kita cari yang kalau dijumlahkan itu sama dengan nilai B-nya. Ini kita jumlahkan dulu. 1 ditambah 18 itu 19. 2 ditambah 9 itu 11. 6 ditambah 3, 9. Negatif 1 tambah negatif 18, negatif 19. Negatif 2 tambah negatif 9, negatif 11. Negatif 3 ditambah negatif 6, negatif 9. B-nya sama dengan negatif 9. Yang menghasilkan negatif 9 itu yang ini. Jadi yang kita ambil yang ini. Dari sini kita tahu bahwa P-nya itu sama dengan negatif 3 dan Q-nya sama dengan negatif 6. Langkah selanjutnya kita substitusi P dan Q ini ke dalam persamaan AX ditambah P dikalikan AX ditambah Q per A sama dengan 0. Kita substitusi, A-nya kita tahu 2, berarti 2X ditambah P-nya negatif 3. Ini negatif 3 ya, sebentar.
negatif 3. Lalu dikalikan dengan 2x, Q-nya negatif 6. Per 2 sama dengan 0. Selanjutnya ini bisa kita pisahkan menjadi 2x negatif 3 per 2. Terus dikalikan 2x dikurangi 6 per 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini kan 2 sama 6. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Jadi ini sudah langkah yang ke-6 ya. Kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi dengan 2. Nah, yang ini tidak bisa. Karena kenapa? Ini 3 tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi yang ini tetap 2x min 3 per 2. Yang ini menjadi dibagi 21, dibagi 21, dibagi 23. Ya, menjadi yang di sini x dikurangi dengan 3 per 1, atau nggak usah dituliskan sama saja, sama dengan 0. Dari sini kita dapat 2x min 3 per 2 sama dengan 0. Maka 2x min 3 sama dengan, kalau dikalikan silang ini kan 0. Ini sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 per 2. Atau yang ini ya, x dikurangi 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Jadi dari sini kita dapatkan akar persamaan kuadrat dari A itu x-nya sama dengan 3 per 2 atau x-nya sama dengan 3. Selanjutnya yang B, negatif 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16. Kita cari nilai ABC-nya. Langkah yang pertama, A-nya sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya sama dengan 16. Langkah yang kedua, kita cari nilai D. D itu dari A dikali C. A-nya itu negatif 3 dikali 16, maka sama dengan negatif 48 ya, 48. Langkah yang ketiga, cari faktor dari negatif 48. Jadi kita cari dua bilangan berapa kali berapa yang hasilnya negatif 48. Kita mulai dari 1 dikalikan dengan negatif 48. Atau juga bisa negatif 1 dikali 48. Selanjutnya 2 dikali dengan 14. Dikali dengan berapa? 2, berarti 24 ya. 2 dikali dengan 24. Atau juga bisa, ini negatif, 2 dikali negatif 24. Atau juga bisa negatif 2 dikali 24. Selanjutnya, tiga kita kalikan dengan 16, negatif 16, atau negatif 3 dikali dengan 16, atau juga bisa 4 dikalikan dengan 12,
negatif 12 atau negatif 4 kita kalikan dengan 12. Selanjutnya langkah yang keempat, ini kita cari yang mana kalau dijumlahkan sama dengan negatif 8. Kira-kira yang mana? Yang ini ya. 4 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 8. Jadi yang kita ambil yang ini. Dari sini kita tahu bahwa P-nya itu sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan negatif 12. Selanjutnya langkah yang kelima, kita substitusi P dan Q-nya ke dalam persamaan AX ditambah P dikalikan AX ditambah Q per A sama dengan 0. Kita substitusi, A-nya kita tahu itu negatif 3, berarti negatif 3X. Ditambah dengan P, P-nya 4, dikalikan dengan negatif 3X, dikurangi 12 karena Q-nya negatif 12 per negatif 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yang keenam, kita sederhanakan. Ini menjadi negatif 3X ditambah 4 per 3. Yang ini negatif 3X dikurangi 12 per 3. Yang ini tidak bisa disederhanakan lagi karena ini bentuknya yang paling sederhana. Sedangkan yang ini menjadi, kita bagi dengan 3 semuanya, menjadi min X dikurangi dengan 4 per 1. 1 tidak bisa ditulis, maka ini sama dengan 0. Dari sini kita dapat min 3X ditambah 4 per 3 sama dengan 0. Maka ini kita kalikan silangkan. Ini menjadi min 3X ditambah 4 sama dengan 0. Min 3X sama dengan negatif 4. Maka X-nya sama dengan min 4 per 3. Min 4 per min 3. Karena negatif-negatif kan bisa kita bagi menjadi positif, ini menjadi 4 per 3. Atau yang ini min X min 4 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 4. Dari sini kita dapat bahwa X-nya itu sama dengan 4 per 3 atau X-nya sama dengan 4. Nah, untuk latihan soal, silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai 4 ini di buku tulis kalian, Selanjutnya silakan upload pada Teams di kelas matematika. Untuk hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bukan memfaktorkan ya, mencari persamaan kuadrat tapi dengan rumus ABC. Bu Evi akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.